Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau pakai KCO untuk aditif bensin. Jadi ada yang minta gimana sih rasanya kalau pakai KCO sebagai aditif bensin. Soalnya sudah ada yang pakai lain-lain. Karena aditif bensin penulis mau pakai dosisnya sama dengan margarin, 1:1000. Untuk bisa dapat 1:1000 itu penulis mau pakai ini dosis apa? Ini tempatnya bekasnya PRF Turbo. PRF Turbo itu baunya kayak minyak tembakau. 100.000 dapat 4 ml. 4 ml itu segini. Ini fullnya 12. Penulis beli dapat segini 100.000. Jadi penulis bakal isi juga sampai segitu juga ya. Tapi ini mau dikocok dulu ya. Soalnya untuk menghilangkan sisa-sisa minyak tembakonya. Masih ada sedikit, tapi ya wis lah. Sisi sampai 1/4 ya. Cek kurang. Agak terlalu banyak, tapi ya wis lah. Segini yang akan penulis pakai. Isinya kira-kira 1/4, jadi 1/4 KCO untuk bensin. Wes gini 1/4, wes tinggal tuangkan ke bensin ya. Wes tadi ini ya aditifnya. Wes kalau gitu. Wes 4 ml. Lihat besok gimana efeknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah coba isikan corn oil KCO. Itu merek minyak jagung ya. Jadi minyak goreng dari minyak jagung merek KCO. Nah, ada yang penasaran gimana kalau dipakai sebagai aditif. Nah, sekarang penulis sudah pakai sebagai aditif bensin. Jadi untuk aditif bensin penulis menggunakan dosis sama kayak margarin ya, 1 ml per liter. 1 ml itu kalau tetes katanya sih 15 tetes, tapi kok rasanya 15 tetes itu lebih banyak daripada 1 ml ya. Yang jelas penulis pakai 4 ml. Penulis menggunakan wadah PRF Turbo ya. Ya moga-moga sisa tembakonya sudah hilang, betul-betul hilang, karena sebelumnya kalau pakai PRF Turbo itu tutup tangkinya jadi berkarat. Dan sekarang ini mungkin sudah sedikit kerasa efeknya, yaitu makin licin. Kalau untuk penambahan tenaga terus terang penulis nggak bisa merasakan. Soal penambahan tenaga kemarin itu yang kerasa, tapi karena pakai meseran SE40. Jadi pakai meseran SE40 itu terasa tarikan bawahnya makin mantep. Walau memang 0-100 kayaknya nggak berubah ya, entah mengapa. Kemarin sore anginnya kencang, kemarin pagi rada adem mungkin ya. Nanti inilah penulis coba lagi, penulis sempatkan sekali. Dan apalagi penulis mau bahas ini ya. Oh ya, lupa penulis waktu nyoba BIM oli ya sebagai aditif oli mesin. Waktu oli apa ya? Waktu oli Idemitsu kalau nggak salah ya. mulai dari awal kan.
Yang penulis rasakan juga adalah peningkatan tenaga. Bukan Idemitsu, oli apa ya, maaf penulis lupa. Pokoknya yang sebelumnya keseringan nyoba oli, lupa wis. Yang jadi perhatian penulis itu adalah ketika menambahkan bimoli ke oli mesin, maka performa juga nambah. Hal ini nggak penulis rasakan ketika pakai KCO. Jadi KCO itu nggak menambah performa, nggak nambah tenaga, tapi bikin licin, wes itu aja. Fokusnya ke olinya, jadi tenaga nggak nambah. Bro Aksanaria soalnya tanya nih, dia akan implementasi ke Verza 30%. Verza pakai 30% rasio. Wah, banyak juga tuh ya. Dan ternyata nggak, katanya tarikannya nggak mantap ya. Ya berarti sudah klop ya dengan kesimpulan penulis bahwa kalau pakai KCO itu nggak nambah tenaga, tapi juga nggak ngurangi tenaga. Nambah tenaga itu efek dari bimolinya, karena bimoli punya mungkin karena stearik asidnya lebih banyak ya. Karena stearik asid lebih banyak, makanya bisa lebih nambah tenaga dibanding dengan ketika pakai KCO. KCO itu kan kandungan minyak padatnya sedikit, minyak jenuhnya sedikit. Minyak jenuh itu kan diantaranya juga ada stearik asid juga. Mungkin stearik asidnya di minyak jagung itu jauh lebih kecil, sehingga efek penambahan tenaganya sedikit. Tapi mestinya yang begini ini nggak akan berpengaruh ke yang mencampurkan margarin ke bensin, karena ya margarin sendiri adalah untuk ngambil stearik asidnya kan. Jadi seperti itu menurut penulis ya. Jadi kalau sudah pakai aditif margarin di bensin, nggak akan pengaruh mau pakai KCO atau pakai bimoli dari sisi penambahan tenaga. Cuma dari sisi licin ya menurut penulis KCO lebih unggul. Terus apalagi? Berikutnya adalah soal kandungan air di margarin. Jadi ada yang ngomong ya, kandungan air di margarin itu bisa menyebabkan water hammer. Nah ini menarik ini, kok bisa ada kandungan air di margarin menyebabkan water hammer. Nah kalau katanya di margarin itu ada 19% kadar airnya. Entah dia bener atau enggak 19% itu ya. Kalau 1,9 mungkin sih, kalau 19% kok kayak banyak. Terus katanya kalau airnya banyak begitu, maka bakal ada bahaya masuk ruang mesin. Air masuk ruang bakar itu katanya bahaya, dan bisa menyebabkan problem water hammer. Ya, penulis sendiri nggak tahu mengapa sampai menyebut water hammer ya. Banyak hal yang ingin penulis bantah dari pernyataan tersebut. Dari sisi water hammernya ya, emang seberapa banyak sih airnya itu sehingga bisa menyebabkan water hammer? Karena kan airnya itu masuk lewat saluran itu kan, saluran injektor, nggak lewat mana-mana. Nah yang keluar injektor itu apa ya, banyak, paling ya sauprit, paling ya sedikit, nggak mungkin bisa banyak banget. Waduh, nggak bisa 0-100 kayaknya, banyak kendaraan.
ya wis lah wis. Jadi debitnya yang masuk ruang bakar itu kan sedikit bensin, perbandingannya 1:15. Ya nggak mungkin lah masuk ke ruang bakar itu banyak. Dan kalau sampai masuk ruang bakar kan pastinya kena panas kan ya langsung jadi uap. Jadi satu dari sisi debitnya ya. Yang nomor dua dari sisi konsentrasinya. Penggunaan margarin itu 1:1000 ya. Seandainya ada 20% air di margarin, itu artinya perbandingan dengan bensinnya jadi 1:5000. Ya kan sedikit sekali itu air 1:5000. Etanol aja 10% ya, etanol 10% itu aja wis aman untuk tangki 10% padahal 1:10. Nah ini airnya 1:1000, 1:5000. Ya nggak bahaya dong. Terus yang berikutnya, cara mencampurkannya juga kan nggak langsung. Margarinnya nggak dimasukkan langsung ke mesin. Jadi margarinnya kan dicampur terpisah dulu, dicampur ke botol terpisah, dikocok-kocok, dilarutkan. Kalau misal ada airnya, kan airnya pasti mengendap di bawah. Ya walau penulis sendiri selama mencampurkan minyak goreng nggak pernah lihat ada air ya, nggak pernah lihat ada air mengendap di bawah. Yang mengendap itu garam. Jadi dibilang apa airnya berbahaya? Iya, itu cara nyampurnya gimana dulu dong. Kalau dicampur terpisah dulu nggak mungkin ada airnya. Terus habis itu memasukkan air di ruang bakar itu justru teknologi bawah. Juga ada teknologi lain-lain yang memasukkan uap air ke mesin. Ada sepap, ada GGN, apa jenis GEET, ada water injection, ada water vapor injection, ada water bubbler injection. Dan itu metode itu sangat membantu kendaraan yang kebutuhan oktan bensinnya kurang. Jadi kalau kebutuhan oktan bensin kurang, dicampuri uap air, mesin jadi adem. Jadi nggak terlalu masalah pakai bensin oktan rendah lagi. Ya, Bro Aksanaria juga praktek tuh ya. Bro siapa? Pakai Ninja dia ya. Sopo? Lupa, maaf bro. Jadi dia pakai Ninja 2R ya, Ninja 2T, Ninja 2 tak 150R. Itu uap dari apa jenenge,
uap air radiatornya itu dimasukkan ke mulut body, throttle body lah. Jadi uap itu ngalir ke situ. Efeknya apa? Efeknya jadi halus, jadi masalah mesin itu berkurang. Mesin nggak ngelidik, ketika macet mesin nggak panas, mesin jadi dingin, mesin juga jadi anteng. Nanti penulis kutipkan lah omongannya si bro ini. Justru air itu dipergunakan untuk membantu proses pembakaran, terutama untuk membuat mesin itu lebih dingin, terutama untuk mesin kompresi tinggi itu sangat membantu. Teknologinya namanya water injection. Water injection tentu aja yang masuk bukan butiran air, tapi ya uap air. Jadi uap air yang masuk. Sama lah kayak bensin yang masuk bukan bensin utuhan butiran gitu, tapi uapnya. Jadi ya jangan dihubung-hubungkan lah margarin dengan air itu. Lagi pula penulis nggak lihat ada air di campuran bensin, campuran Pertamax dan margarin. Kau no air ya. Jadi aneh lah ya menurut penulis kalau ada yang ngomong mencampurkan margarin di bensin itu akan nambah air, karena penulis sendiri nggak lihat ada air. Penulis kan campurkan terpisah tuh ya, udah beberapa kali tunjukkan. No kan airnya nggak ada. Lagi pula kalau misal ada airnya juga nggak negatif selama airnya itu bisa masuk ruang bakar. Penulis juga lihat tangki motor penulis nggak pernah tuh ono airnya ya. Harusnya penulis ngecek lagi, soalnya sekarang penulis pakai Pertalite ya. Oh iya, malah penulis itu ya pakai margarin. Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang ada di dalam tangki karena pemakaian Pertalite. Kenapa? Karena di margarin itu ada emulsifiernya. Emulsifier ini akan membuat air jadi mudah mengikat. Harapannya penulis seperti itu. Ya, emulsifier adanya cuma di margarin. Kalau di white fat nggak ada ya. Jadi ada beberapa bro yang lebih pilih white fat. Kenapa white fat? Karena kalau pakai white fat nggak ada garamnya. Jadi kalau dicampur ke bensin nggak ada larutan. Jadi nggak ribet-ribet nyambur ke botol terpisah dulu, langsung masukkan tangki white fat ya. Tapi ya beda-beda ya caranya, terserah, silakan. Kalau penulis margarin itu cari emulsifiernya. Kalau garamnya nanti dilarutkan ke bensinnya. Kalau ada juga bro yang ngomong garam itu punya efek juga ke bensin, jadi seperti katalis. Entah apa efeknya, tapi bensinnya jadi lebih awet, jadi lebih sulit menguap. Bro Rifki ya. Nah, apa mana efek margarin sendiri ke bensin itu bukan nambah oktan kayaknya, tapi nambah kandungan tenaga. Kalau oktan penulis nggak ngerasa ya, maaf motor penulis, soalnya pakai premium pun oke. Pakai premium pun aman karena penulis sudah pakai pro kapasitor, pakai power coil. Jadi karena pakai pro kapasitor itu jadinya ya kebutuhan oktan motor penulis jadi turun, pembakaran bisa lebih sempurna, dan efek samping lainnya adalah aditif bensin lain banyak yang nggak ada efeknya di motor penulis. Haha, kalau yang itu ya maaf ya, nggak semua aditif, tapi ada juga yang fungsi, tapi penulis tetap nggak rekomendasi karena kok jadi bikin suara mesin kasar. Jadi aditif bensin di pasaran yang penulis coba
beneran bisa nambah tenaga di NMAX ataupun di Suzuki Spin yang sudah pakai pro kapasitor, itu cuma karyanya Hedy Octaviano ya. Bio1 Racing, NASA RPM dan lain-lain yang resepnya pakai Hedy Octaviano. Oh iya, penulis jadi ingat ada yang bahas soal Echo Racing yang dulu itu buatan Hedy Octaviano, yang cair, yang warna hijaunya hijau cerah ya, hijau terang, itu buatan Hedy Octaviano. Yang sekarang warna hijau gelap bukan. Penulis nggak pernah dapat Echo Racing yang warna hijau cerah, tapi kalau yang hijau gelap penulis sudah coba berkali-kali, nggak bagus efeknya. Tenaga malah ngedrop, malah nggak ada tenaganya. Oh ya, ini sudah kerasa ya. Ini yang campuran KCO di bensinnya sudah kerasa. Licin, toh. Tenaga malah rasanya kayak turun ya. Padahal cuma 4 ml. 4 ml di bensin kira-kira 4 liter nih. 3 bar tuh. Jadi KCO nya kayak makin licin. Engine brake licin. Asak-asak mesin nggak kedengar lagi sekarang. Nanti kurang sepi sih jalan ini jalan terlalu ramai. Nanti kalau sudah di jalan yang agak sepi lagi lah penulis dengerin lagi. Tapi rasanya kok asak-asak berkurang ya. Wah, jadi nggak pure ya uji Mesa 40 nya. Ya tapi kalau mau suara mesin lebih halus, ngurangi asak-asak, mencampurkan KCO di bensin itu bisa mengurangi, bikin suara mesin lebih halus. Tapi ini untuk performa nggak nambah ya, nggak nambah. Ya mungkin karena di KCO itu minim sekali stearic acid ya. Beda dari di Bimoli atau beda dari di Sabrina. Nah, dari uji pembekuan Sabrina itu kandungan kandungan minyak jenuhnya lebih banyak mestinya daripada Bimoli. Karena ya lihat aja lah, Bimoli itu masih ada cair-cairnya ketika dibekukan barengan dengan Sabrina. Apalagi yang minyak jagung itu minim sekali jelas minyak jenuhnya, minyak KCO ya, walau itu campurannya minyak jagung dan minyak sawit, tapi udah jelas ditunjukkan bahwa minyaknya masuk kulkas nggak beku sama sekali. Mungkin itu suhunya bukan 0 derajat ya, tapi lebih tinggi. Tapi ya wes itu aja sudah menunjukkan bedanya antara KCO, Bimoli dan Sabrina. Yang merasakan tenaga lebih besar, motor lebih kencang di Sabrina itu ya mungkin karena aditif padatannya lebih banyak, aditif minyak jenuhnya lebih banyak. Nah, ini penulis jadi bikin teori lagi, teori baru. Bro Aksanaria pernah menunjukkan bahwa palmitic acid itu bisa jadi aditif anti gesek juga. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa palmitic acid itu bisa mengurangi gesekan mengurangi aus, mengurangi friksi ketika gesekan sudah terjadi. Jadi ini lebih mungkin terjadi di mesin mobil yang tenaganya, bebannya lebih berat. Nah, ini unik.
Jadi menurut penulis ya, Sabrina di mobilnya Bro Aksanaria, di mobil percobaannya, di mobil Toyota Opora, lupa ya penulis. Dia kalau nyebut nggak nyebut nama brandnya tapi kode mesinnya. Ya memang lebih spesifik sih, lebih jelas, tapi penulis jadi lupa. Nah di mobil itu mungkin karena karena gesekan lebih hebat, maka lebih butuh bagian palmitic acid dan stearic acidnya. Jadi Sabrina yang lebih cepat beku ketika didinginkan, yang merupakan tanda minyak jenuhnya lebih banyak, itu jadi bikin licin, yang ditandai kebisingan yang berkurang, jadi lebih senyap 3 dB. Jadi karena minyak jenuh lebih banyak, bikin lebih senyap. Nah kalau untuk motor, menurut penulis yang lebih besar efeknya adalah yang tidak jenuh, yang omega 9, omega 6 itu, yang oleic acid dan linoleic acid. Dan oleic acid dan linoleic acid bukan mengurangi gesekan, bukan mengurangi friksi atau aus ketika sudah terjadi gesekan. Yang dilakukan oleic acid dan linoleic acid adalah membuat film strength oli lebih kuat, sehingga bantalan olinya lebih tahan, sehingga lebih bisa mengurangi gesekan. Jadi menurut penulis nih ya, nanti kalau Bro Aksanaria nguji KCO, mungkin kalau di motor jadi halus, kalau di mobil entah, belum tentu ya. Tapi lihat aja lah nanti hasil ujinya gimana. Ya nanti lihatlah gimana wis. Kayaknya itu aja ya. Yang jelas pakai margarin di bensin itu ya, kalau ada airnya sekalipun, kan cara nyamurnya sudah lewat terpisah dulu ya. Kalau ada air ya berarti mengendapkannya kurang banyak, kurang lama. Kalau misalnya ditunggu 1 jam belum mengendap, ya tunggu sehari lah, pakai besok, kan ya nggak buru-buru toh ya. Ya wes lah, gitu aja untuk hasil nambah KCO di bensin ini. Menurut penulis cuma kalau ingin bikin mesin lebih halus. Oh ya, lupa ya, review suara mesin ketika jalan pelan. Pelan. Oh ya, cuma mengurangi berisiknya mesin, tapi cuma sedikit ya, nggak sebanyak kalau dipakai oli mesin. Ya karena memang konsentrasinya 1:1000 ya. Efeknya jelas nggak sebesar kalau dipakai oli mesin yang langsung nyapu dinding silinder. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.